Saudara-saudara pemirsa channel ini, kiranya kasih, berkat, dan damai menyertai kita semuanya. Terpujilah nama Allah yang Esa dan Kudus. Amin. Saudara-saudara, hari ini diperingati sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Bagian masa Paskah adalah memperingati saat Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai. Ya, keledai, bukan kuda yang tangkas dan tegap. Injil Matius menulis, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Matius 21 ayat 2 dan 3. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Zakaria, tertulis dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. "Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Saat itu Yesus berada di Betfage di daerah Bukit Zaitun, tidak jauh dari Yerusalem, dan menjelang Paskah. Ketika murid yang diutusnya itu membawa keledai, lalu seperti ditulis di ayat 7-10, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Nubuat Zakaria ini baru dipahami oleh murid Yesus setelah Yesus dimuliakan, diangkat ke surga. Dan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama tentang Yesus terbukti semua. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar-benar utusan Allah yang tak lain, kehadiran Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah sangat Maha Kuasa, sehingga bisa melakukan apa saja di luar akal manusia. Hanya banyak manusia tidak mau percaya, bahkan tokoh-tokoh ulama yang notabene sangat tahu tentang Alkitab. Hingga saat ini pun masih banyak orang yang tidak percaya, setidaknya meragukan akan misi Allah melalui Yesus Kristus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu hadir dalam diri Yesus Kristus yang hadir, datang, ada, nampak dalam kesederhanaan. Yesus rendah hati dan lemah lembut,
serta penuh kasih dan pengampunan. Hal ini nampak dalam nubuat Zakaria tadi, juga nampak dalam nubuat-nubuat yang ditulis oleh Yesaya tentang Yesus dan yang ditulis nabi yang lainnya. Seperti ditulis di Kisah Rasul 10 ayat 43 tentang Dialah Yesus. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara-saudara, dalam Matius 21 ayat 8 dan 9, banyak orang mengeluhkan, disanjung, memuji Yesus, menyambut dengan gembira dan kegirangan sambil mengambarkan pakaiannya serta mengambil daun-daun yang dilambai-lambaikan memuji Yesus. Kemudian berseru memuliakan Yesus. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Hosana merupakan ungkapan doa mohon pertolongan. Ya, orang banyak memohon, berharap akan pertolongan dari kehadiran Yesus berdasar mukjizat-mukjizat serta kuasanya yang telah dilihat orang, agar Yesus membebaskan orang-orang Israel waktu itu yang ada dalam penindasan penjajah Romawi yang sewenang-wenang dan membebani rakyat dengan pajak. Yesus yang sengaja masuk kota Yerusalem menaiki seekor keledai, bukan dengan kegagahan seekor kuda perang yang ditunggangi diiringi prajurit-prajurit dengan senjata perang serta kereta-kereta perang. Tidak, tapi dengan keledai disambut seadanya. Namun sejatinya Dialah Yesus juru selamat yang sejati, bukan pahlawan atau juru selamat secara politik yang akan mengadakan perlawanan kepada penjajahan Romawi. Yesus akan membebaskan manusia dari kuasa dan kutuk dosa yang adalah kematian kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dielulukan, disanjung, dipuji bagi Yesus ternyata kemudian berubah setelah beberapa hari kemudian. Yesus dikhianati Yudas, Yesus ditangkap oleh otoritas ulama-ulama bersama bantuan pengawal-pengawal bait Allah, menangkap Yesus untuk diadili dengan tuduhan menghujat Allah, mengaku sebagai anak Allah, dituduh membawa ajaran sesat. Maka berlangsunglah pengadilan yang keji dan penuh kebencian, serta adanya politik uang dari para elit ulama-ulama guna mendukung dilaksanakan hukuman mati, penyaliban bagi Yesus. Orang-orang yang tadinya mengelulukan Yesus berubah menjadi kutukan, kebencian, dan menuntut dibunuh, disalib. Para ulama yang sirik dan iri serta merasa terganggu otoritasnya dengan ajaran-ajaran Yesus telah memperalat Pilatus, wali negeri kala itu, orang Romawi, untuk mengadili Yesus, menjatuhkan hukuman mati. Karena majelis ulama merasa dosa kalau melakukan hukuman mati menjelang Paskah. Namun ternyata Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Dan Pilatus tahu ulah majelis ulama-ulama itu karena benci. Akan tetapi karena desakan kuat kaum ulama dan orang-orangnya, bahkan seperti ditulis di Matius 27 ayat 24,
ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu sendiri." Saudara-saudara, apa yang dialami Yesus merupakan penggenapan akan misinya, bahwa Yesus akan dianiaya, disalib sebagai cara menebus manusia dari kutuk dan kuasa dosa. Namun, seperti majelis ulama dan kroni-kroninya serta banyak orang yang tidak melihat keselamatan sejati yang diberikan Yesus, mereka menolak dan kemudian menyalibkannya. Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang besar detik-detik menjelang wafatnya, berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Lukas 23 ayat 34. Pengampunan yang terbesar adalah pembebasan manusia dari alam maut karena diampuni dan beroleh hidup kekal di surga melalui pemberitaan salib Yesus. Akan tetapi hingga saat ini masih ada yang menghina, mengutuki, dan berupaya meniadakan Kristus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya akan kasih dan kuasa Kristus. Dalam hal ini Paulus mengingatkan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, kebodohan karena tidak mau percaya salib Kristus adalah jalan pengampunan dosa. Kebodohan karena tidak mau percaya bahwa salib Kristus adalah jalan pengampunan dosa dan akhirnya akan binasa dalam kebodohan. Bagaimana bagi yang percaya dan menerima Kristus? Keselamatan melalui salib menjadikan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam hidupnya hingga kemudian beroleh hidup kekal. 1 Korintus 1 ayat 24. Puji nama Tuhan.